Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pembentukan janin dalam perspektif Al-Quran dan sains. Terdapat dua sumber pengetahuan yang dapat dijadikan literatur mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan janin manusia, yaitu Al-Quran dan sains. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup manusia yang merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman yang memuat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam semesta tanpa ada riset sebelumnya. Al-Quran menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia di bumi yang ayat-ayatnya tersebar di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada 6 tahap penting pembentukan manusia melibatkan seorang laki-laki dan wanita, yaitu nutfah, alaqah, mudghah, idzam, lahm, dan khalq akhar. Surat Al-Mu'minun ayat ke-13 menjelaskan bahwa tahap pertama pembentukan janin disebut dengan nutfah. Nutfah merupakan pencampuran sel sperma dengan sel ovum, atau disebut dalam ayat adalah air mani. Tidak dapat dikatakan sebagai nutfah jika belum terjadi percampuran antara air mani pria dan wanita. Pada surat Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan mengenai penciptaan manusia pertama kali di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dengan bahan materi tanah atau saripati tanah yang berasal dari seluruh tempat di muka bumi. Pada ayat ke-12, Al-Quran surat Al-Mu'minun tidak dibahas lebih lanjut karena dalam penelitian ini fokus pada penciptaan manusia melalui proses biologi yang melibatkan seorang pria dan wanita. Tahapan selanjutnya adalah alaqah. Alaqah diartikan sebagai sesuatu yang melekat terhadap sesuatu yang lainnya. Alaqah memiliki struktur dan fungsi tubuh mirip lintah, yaitu menempel dan mendapatkan makanan dari inangnya. Segumpal darah melekat kuat pada dinding rahim bagaikan akar yang kokoh menancap di tanah dengan serabutnya. Tahap yang ketiga adalah mudghah. Mudghah diartikan sebagai sepotong daging yang terkunyah. Daging tersebut nampak semacam gambar bekas gigitan. Lalu yang keempat adalah izaman. Pada tahap ini tulang belulang dibentuk. Yang kelima adalah lahman. Tahap ini menjelaskan mengenai terbungkusnya tulang belulang dengan otot atau daging. Lahman merujuk pada daging sekar. Melalui tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa lahman adalah tulang belulang yang ditutupi, dibungkus, dan dikuatkan. Lalu yang selanjutnya adalah khalqun akhar. Khalqun akhar merupakan fase terakhir proses pembentukan janin dalam perspektif Al-Quran. Pada tahap ini, bentuk janin sudah dapat disebut seperti manusia. Hal yang paling penting pada fase ini ditandai dengan ditiupkannya ruh sehingga membuatnya dapat bernafas. Dengan ditiupkannya ruh, menjadikannya dapat bergerak dan berubah menjadi makhluk yang memiliki indera di antaranya pendengaran, perasaan, penglihatan, dan bergerak. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, menurut sains. Ilmuwan Charles menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah jenis kera atau gorila. Berjalan menggunakan 4 kaki, memiliki ekor yang panjang, dan mencari makanan di atas pohon. Akibat adanya seleksi alam, maka kera tersebut berangsur-angsur mengalami perubahan pada fisiknya, hingga mencapai seperti manusia saat ini. Hal tersebut terjadi setelah memakan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Dari pernyataan tersebut, tentu bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai proses penciptaan manusia pertama. Disebutkan dalam buku karya Ramadhani dan kawan-kawan, proses penciptaan manusia yang dikenal sebagai tahapan primordial. Proses penciptaan manusia dikenal dengan teori evolusi, menurut ilmu Charles Robert Darwin sebagai pencetus teori tersebut.
Dengan adanya perbedaan dalam penciptaan manusia pertama, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai tahapan pembentukan janin. Sel telur dilepaskan dan bergerak ke arah rahim melalui saluran tuba Fallopi. Lalu, sel telur kemudian menetap di dalam saluran tuba Fallopi untuk dibuahi oleh sel sperma. Beberapa ratus sel sperma kemungkinan bertemu dengan sel telur. Namun, hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Sperma dan kromosom pada sel telur melebur membentuk sigot dan menandai proses pembuahan telah usai. Sigot hasil pembuahan akan terus membelah diri hingga menjadi 16 sel yang berbentuk bola padat yang disebut morula. Yang pertama, embrionik. Periode ini terjadi ketika memasuki minggu kedua pasca pembuahan. Bagian depan otak dan sistem saraf pusat mulai terbentuk. Embrio nampak seperti cakaran yang memiliki 3 lapisan sel. Minggu ketiga, kantong ketuban berisi cairan sebagai pelindung embrio. Tali pusat terbentuk. Tulang yang mulai terbentuk adalah tulang belakangnya. Terdapat tonjolan bakal kepala pada janin. Fungsi jantung dan hati mulai muncul. Struktur wajahnya mulai tertebak. Tunas bakal kaki dan lengan mulai memanjang. Ukuran kepala lebih besar. Tali pusat adalah berfungsi sebagai menyuplai nutrisi bagi embrio dan membuang kotoran. Daun telinga pada janin mulai terbentuk. Siku bayi dapat digerakkan. Alat indera mendekati sempurna pembentukannya. Organ pencernaannya berkembang, namun belum berfungsi. Pada fase ini, bayi siap lahir. Lalu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia pada fase prenatal menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu fase balita. Pada masa ini, balita usia 6 bulan bayi akan mulai belajar duduk. Lalu, usia 9-12 bulan bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu memanjat menggunakan tangan dan mengetahui sedikit 6 kata. Lalu yang kedua adalah fase anak-anak. Pada masa ini, anak-anak setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Usia 5 tahun sampai 10 tahun. Pada fase ini, anak-anak akan berganti gigi, yaitu dari gigi susu menjadi gigi sulung. Pada fase ini, pertumbuhan badan pada anak-anak terus berlangsung secara cepat. Yang ketiga adalah fase remaja. Pada fase ini, remaja manusia mengalami pubertas. Pubertas merupakan masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Pada masa pubertas anak perempuan yaitu umur 9-13 tahun. Sedangkan pada masa pubertas anak laki-laki berumur 10-14 tahun. Lalu yang keempat yaitu masa dewasa dan tua. Kita harus beraktivitas agar tubuh tetap sehat, yaitu seperti berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Tidak hanya berolahraga, kita juga dapat beraktivitas dengan bekerja atau melakukan hal positif lainnya. Pada masa tua merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Ciri-ciri kemunduran yang dialami manusia pada masa tua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan tubuh melemah. Pada masa tua, kekuatan tubuh tidak seperti pada saat mereka masih muda. Yang kedua, kulit sudah mulai mengeriput. Lalu pada nomor 3, daya tahan tubuh mulai menurun. Yang keempat, kemampuan mata melemah. Yang kelima, daya ingat menurun. Dan yang keenam, berhenti menstruasi. Marilah kita selalu menjaga pola makan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.